Saya nyoba beras kencur latte, tak kasih susu, kunir kasih susu. Hasilnya bagus, anak muda pasti senang. Dan orang yang tidak senang jamu pasti akan senang seperti itu. Tapi saya belum boleh jualan dengan konsultan saya. Kamu harus bisa membuktikan orang lebih dari 1.500 orang mengatakan itu enak, itu baru boleh. Bahkan kita sudah pernah diviralkan, kita pakai pesugihan. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu begitu ada viral bahwasanya, oh di Ginggang itu ada pesugihan pakai das bayi. Kenapa seperti itu? Dulu kan kalau nuangkan pakai siwur. Nah, kalau siwur dikurepin ini ada apa? Kasih jamunya cuma kelihatan gininya. Nah, dipikir itu kepala bayi. Nama saya Bapak Rudi Supriyadi. Saya di Ginggang adalah cucu dari Simbah. Saya generasi yang kelima. Di Ginggang ini saya diberi pekerjaan untuk meneruskan dan memasarkan produk jamu ini sampai sekarang. Jamu itu adalah suatu minuman, merupakan budaya orang Jawa, budaya orang Indonesia. Identik dengan mempertahankan imun kita. Jadi bukan penyembuh, tapi mencegah supaya badan kita itu sehat sebelum sakit. Preventif lah, pencegahan seperti itu, jamu itu seperti itu. Kalau jamunya 1926 itu yang pertama itu adalah pembikin jamu tahun sekitar tahun 26. Tapi kalau warungnya ini saya tahun 50-an. Jadi awal mulanya mbah saya itu adalah seorang tabib di Puro Pakualaman. Dia sebagai abdi dalam Puro Pakualaman yang punya keahlian bikin jamu dan itu dinobatkan sebagai tabib di wilayah Pakualaman ini. Itu awalnya seperti itu. Jadi begini, dalam filosofi Jawa itu penerus itu kalau Jawa itu kalau istilahnya zaman dulu kan artinya yang ketiban sampur, yang bisa meneruskan gitu. Itu tidak ditunjuk dalam artian bagaimana generasi-generasi itu berkiprah di warung jamu ini. Nah setelah itu Simbah tidak ada, otomatis yang meneruskan ibu saya. Nah kemudian ibu siapa yang meneruskan itu juga nggak ngomong kowe sesuk neruskan itu enggak. Saya karena saya senang dengan budaya, saya juga senang dengan istilahnya berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya saya membantu untuk ibu. Kemudian saya belajar, kemudian saya ikut terjun. Akhirnya sampurnya itu ke saya gitu. Yang lain-lainnya juga enggak, misalnya pada di Jakarta, pada sekolah, pada seperti itu. Jadi kalau dulu namanya Joyo Tan Genggang. Jadi artinya si Joyo itu tansah renggang. Jadi Mbah Joyo dengan keraton itu raket terus, nggak ada jarak. Nah kemudian itu juga ke masyarakat juga gitu, Joyo Tan Genggang. Nah kemudian setelah Mbah Puspo itu si tannya dihilangi, jadi bukan genggang lagi tapi ginggang, karena kan itu ke ginggangnya itu. Ya pas perubahannya itu pas generasi ketiga itu. Jadi untuk
yang pertama hanya melayani pihak keraton saja sampai yang kedua Mbah Bilowo, Mbah Joyo, Mbah Bilowo. Nah kemudian yang ketiga itu Mbah Pus Muhammadjo itu boleh jualan untuk umum di sini, tapi waktu itu pakai meja saja, itu sekitar tahun 30-an. Dikembangkan oleh bapak saya seperti bikin kayak kafe lah gitu, tahun 50-an lah gitu, sekitar seperti itu. Ya itu sudah ada dawuh dari pihak keraton yang ke-6 itu. Jadi di keraton itu ada 3 opsi ya Mbak. Di keraton itu harus ada namanya menari, membatik, jamu. Itu filosofinya ada semua. Kalau membatik menenangkan batin, terus kalau menari itu untuk olahraganya. Tapi kalau jamu untuk tubuh ini. Nah dari 3 segmen itu kan dipilah-pilah. Harus ada itu. Kebetulan mbah saya itu ahli seperti itu, kemudian dikukuhkanlah untuk ini, untuk bikin jamu. Kemudian setelah era yang ke Mbah Pus itu sudah boleh untuk jual umum. Kalau dulu nggak boleh. Ya dalam artian nggak boleh itu ya dia belum buka, kemudian hanya melayani di Keraton Pakraman saja. Bumbunya yang beda dengan orang lain. Nah kita kan juga punya bumbu sendiri toh, yang mana bumbu itu dan pengerjaannya itu kita hanya meneruskan saja dari mbah-mbah yang dulu aja. Tapi waktu muda saya mau mencoba untuk ke modern. Sama bapak diberikan alat modern gitu. Begitu dibikin ya konsumennya komplain kok beda rasanya. Oh gitu ya, akhirnya kita kembalikan lagi nggak pakai mesin, pakai manual semua. Prinsipnya proses itu begini, kalau zaman dulu memang ada ritualnya itu ya harus bersih-bersih badan maupun barang-barang, kemudian yang mau digunakan itu harus bersih dulu. Yang kita masih pertahankan tetap berdoa itu pasti. Kemudian kalau kita mau bikin harus bersih dulu, mandi atau berdoa seperti itu. Kemudian alat-alatnya kita cuci dulu. Nah, habis alatnya bersih, kemudian peralatannya bersih, kemudian bahan baku itu harus bersih. Nah, setelah bahan baku bersih baru proses. Setelah proses semuanya selesai harus dibersihkan lagi. Nah, seperti itu yang kita lakukan tiap hari itu seperti itu. Yang namanya jamu itu kan pahit, sepet gitu. Tapi yang pahit dan sepet itulah yang manfaatnya akan bagus sekali. Contoh ya, pahitan itu memang pahit sekali Mbak. Ya fungsinya banyak sekali itu. Satu, itu fungsinya itu cuci darah kotor. Nah, jadi bagaimana darah itu kan pasti kotor karena sudah kemasukan makanan, minuman yang mungkin itu tadi mungkin ada tambahan-tambahan atau yang berasumsi dengan kimiawi seperti itu. Akhirnya itu harus dibersihkan. Saya sudah berpikir ya, karena tanaman-tanaman itu juga harus dipertahankan. Kemudian bahkan ada yang tanaman yang mungkin masih langka ya. Zaman-zaman dulu ada namanya yang langka-langka itu yang dari keraton atau kebun itu juga mungkin yang itu harus dicari, ajarnya harus diperhatikan. Kita mencoba untuk mencari bibit yang terbaik. Kemudian kami mencoba untuk saya tanam di sini. Nah, kepengen saya itu bibit yang baik, kemudian hasilnya itu baik. Nah, bibitnya itu nanti akan saya kasih tetangga-tetangga, saya suruh nanam lah. Nah, setelah itu nanti kalau panen, ya nanti setorkan kepada kami seperti itu. Kita belilah seperti itu.
Satu nanti akan kalau lahan saya punya ya saya akan tanam seperti itu. Nah itu kan bagus sekali. Bahkan kita sudah pernah diviralkan kita pakai pesugihan. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu tahu, begitu ada viral bahwasanya oh di Ginggang itu ada pesugihan pakai jas bayi. Kenapa seperti itu? Dulu kan kalau nuangkan pakai siwur. Nah, kalau siwur di kureping ini ada apa kasih jamunya cuma kelihatan gininya. Nah, dipikir itu kepala bayi. Nah, sempat drop, kemudian bagaimana dia bisa menciptakan untuk apa mencoba untuk bahwasanya itu adalah hoax kalau zaman sekarang itu bukan benar. Akhirnya bisa lama-lama oh ya bisa lama-lama kembali, akhirnya kembali lagi. Nah setelah kembali itu malah 3 kali lipat suksesnya. Jadi begini, kalau zaman dulu promosinya zaman dulu namanya gethok tular lah. Tapi kan karena sekarang itu eranya sudah digitalisasi, saya meng-hire teman-teman yang di anak-anak muda itu, dia bisa bikinkan TikTok, dia bisa bikinkan aplikasi seperti itu. Ya monggo saja, akhirnya saya dibikinkan seperti itu. Nah, seperti itu saya harus mengikuti masa-masa sekarang itu. Kita harus menyelesaikan dengan zaman ya, boleh-boleh. Saya punya konsultan itu 2 orang, 1 orang Perancis, 1 orang Jepang. Setiap 3 bulan dia pasti ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Itu begini, yang namanya jamu murni itu sudah nggak bisa di-mix dengan apa-apa. Namanya Paitan atau Sehat Pria, Sehat itu nggak bisa di-mix. Sehat Pria dikasih es krim itu nggak bisa. Tapi begini, saya mencoba untuk yang itu tadi dengan dikembangkan itu bagaimana. Saya nyoba beras kencur latte, tak kasih susu, kunir kasih susu, hasilnya bagus. Anak muda pasti senang, mbaknya pasti senang, dan orang yang tidak senang jamu pasti akan senang seperti itu. Tapi saya belum boleh jualan dengan konsultan saya. Kamu harus bisa membuktikan orang lebih dari 1.500 orang mengatakan itu enak, itu baru boleh. Yang pertama, saya masih pengen melestarikan jamu ini. Kemudian saya pengen anak-anak muda itu suka dengan jamu. Kemudian harapan yang lainnya ya ada pengganti saya kan gitu. Menurut saya itu penggantinya itu. Bersama kita bermetamorfosa.